Hai Pisces, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang positif negatifmu di Oktober ini ya. Kita cek dulu energinya. Ini energi umum ya, jadi bisa resonate, bisa aja nggak sama sekali. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian masing-masing ya. Gitu. Jadi kalau ingin resonate di diri sendiri, silakan cek energi pribadi melalui konsultasi pribadi via WhatsApp yang saya tampilkan di atas layar atau maupun di bawah layar video ini ya. Dicek, tanya-tanya dulu tentang harganya. Mau tanya tentang cinta, karir, keuangan atau hal-hal magic, buka aura negatif, aura positif atau aura cinta ya, aura jodoh, silahkan ya, aura rezeki, silahkan. Kita cek dulu dong energinya, separah apa sih energi negatif atau energi magic dalam dirimu, baru bisa pastikan untuk pembersihan ya. Oke, saya lihat di sini ya. Pertama, positif negatifnya ya. Pertama saya lihat di sini, beberapa dari kalian akan menghadapi kesulitan finansial atau kesulitan karena persaingan ya, tertatih-tatih namun tetap berdiri, tetap berjalan ya, karena ada hambatan-hambatan gitu dari persaingan atau kesulitan fasilitas ya, entahlah. Tapi saya di sini kamu akan pulih dari situasi tersebut ya. Nih, beberapa dari kalian sampai jatuh sakit lah karena mikirin itu, mikirin ini ya. Kamu ditusuk langsung dari depan lah, atau ada yang menusuk kamu dari belakang lah ya. Ada yang membuat kamu terkuras energinya sehingga kamu ngerasa lemah, stagnan ya. Kamu di sini berusaha untuk eksplorasi ya, masa bodoh aja sama hal-hal yang negatif itu ya. Saya melangkah lagi lah dengan langkah baru saya gitu kan. Bodoh amat lah dengan persaingan itu ya, bodoh amat lah dengan situasi saya sekarang yang lagi memang ya, terima aja gitu. Kenyataannya emang lagi gini, lagi sulit, ya udah melangkah terus aja gitu. Berapa dari kalian berusaha untuk menguatkan diri sendiri, bangkit lagi ya, dan masa bodoh dengan apa yang sudah terjadi. Saya di sini ya. Namun kamu dalam kondisi yang belum pulih benar gitu, belum benar-benar pulih. Kamu, saya lihat di Oktober ini berusaha untuk bangkit, berusaha untuk pulih, berusaha untuk keluar dari masa-masa sulit dalam hidupmu saat ini ya. Kira-kira sisi positifnya apa? Sisi positifnya ya, kita cek dulu dari kartu tarot kedua. Saya lebih connect ya kalau pakai kartu tarot melulu, nggak pakai orakel atau apa, kartu orakel atau apa gitu kan. Nanti aja kita bahas yang penting-penting dulu lah. Sisi positifnya masih sama ya, tapi udah berbeda. Di sini kamu lebih dari pelajaran tersebut ya, kamu akhirnya mendapatkan kebijaksanaan diri, menemukan titik bijaksana dirimu. Mungkin kamu setelah berkonsultasi, setelah kamu meminta petunjuk atau berdiskusi atau mencurhatkan, di sini kamu dapat solusi atas permasalahan kamu. Dan di sini saya lihat orang-orang yang tadinya kamu sudah cuekin ya, mereka mendapatkan karma buruk karena mereka berbuat salah, berbuat buruk ya, bersaing yang gak sehat. Mereka ditempa oleh pelajaran atau karma buruk mereka, dan kamu akan mendapatkan karma baik karena kamu mau berusaha tetap berjalan di jalan yang lurus. Di sini kamu akan keluar dari masa-masa sulit tersebut ya. Ada harapan yang akan kau gapai ya. Ini ada harapan yang kau gapai. Kira-kira harapan seperti apa sih ya? Mari kita cek
dari kartu-kartu mungil ini aja, ini ya. Ada harapan, ada setitik harapan yang membawa kamu ke Oktober manis ya. Sisi positif di bulan Oktober ini kira-kira apa sih? Kamu sedang nunggu deh saat ini ya. Kamu sedang menunggu ada perubahan ada sesuatu yang ya keajaiban apalah itu. Oke. Di sini Black Card mengatakan apa nih? Paling lambat 3 bulan lagi. Paling lambat 3 bulan lagi. Berarti kalau lebih cepat kan dari sekarang kan, gitu. Tentang apa sih itu? Patah hati, sedih, fase baru. Nah, kamu akan keluar ya. Kamu di Oktober ini akan keluar dari masa sulit tersebut ya. Kamu akan masuk ke fase baru. Di sini Tuhan jualah penentunya. Jadi apapun orang berusaha untuk menjatuhkan, bersaing gak sehat, menyulitkan kamu, Tuhan jualah penentunya. Mereka berusaha menghancurkan, menjatuhkan, bersaing gak sehat ya, egois ya, serakah, biarkan saja. Kamu tetap berjalan di jalan yang lurus aja ya, tetap positif thinking aja ya. Nah, ini ada buah, kamu akan manen buah nih, hasil dari nih yang tadi kamu tunggu. Nah, ini bottom of the deck ya. Bottom of the deck, kamu nunggu apa? Kamu nunggu sesuatu nih. Nah, ini ada buah ya, ada buah yang akan kau panen dari perjuangan dan kegigihan kamu, tertatih-tatih tapi tetap melangkah dengan pasti ya, dengan gigih, dengan giat ya. Ini ada buah yang akan kamu petik, ini mata ya. Kamu akan dipandang semua orang, kamu akan terpandang, kamu insya Allah akan ada yang melihat kamu sebenarnya siapa. Ada yang akan segan sama kamu, mereka akan tahu sebenarnya kamu tuh siapa gitu. Dan bakal banyak yang mantauin kamu, banyak yang kepoin kamu ya, karena di sini kamu sudah memanen buah dari kesabaran kamu gitu. Jadi ini paling lambat tuh 3 bulan kamu sudah keluar total nih, bersih total dari orang-orang negatif ini atau kemandekan atau kesulitan keuangan ini. Masa-masa sulit itu sudah terlepas paling lambat 3 bulan akhir bulan ya. Namun di sini kamu dalam perjalanan ke Tuhan jualah penentunya. Jadi pertolongan Tuhan ini akan datang ya. Di antara kamu yang sedang berada di masa sulit itu ada aja pertolongan yang datang, ada aja buah yang jatuh di tangan kamu, buah dari kesabaran kamu ya. Seperti apa lagi? Memulihkan luka batin, kebebasan dari orang atau hubungan toksik. Nah, ini cocok ya, cocok dengan tadi. Kamu akan pulih, ini cocok ya ini. Pulih dari luka-luka batin ya. Kebebasan dari orang toksik, ini kamu akan bebas. Dan hubungan toksik itu kamu akan bebas karena mereka nantinya dapat karma buruk, kamu dapat karma baik gitu. Apalagi sih? Seseorang menyukaimu, romantisme, menggoda, menyenangkan, ingin berkencan. Mungkin ini kamu sedang kecewa, patah hati ya. Ini akan ada patah hati nih, sedih, patah hati. Setelah kesedihan itu kamu akan masuk ke fase baru di mana seseorang menyukaimu ya. Kamu akan menemukan pasangan yang romantis, terus menggoda ya, menyenangkan, ingin berkencan ya. Kalau ingin berkencan ini ya, biasanya untuk kalian yang berumah tangga ya, gairahnya muncul kembali, si asik ya, dan romantisme ya, makin menggoda lah ya. Jadi ada gairah-gairahnya gitu, ada romantisnya ya. Seperti itu yang saya lihat dalam rumah tangga. Untuk kamu yang sudah berpacaran juga, dia makin serius sama kamu
ya, yang tadi apapun masalah kamu dengan dia, di Oktober ini Oktober manis ya, kamu akan dapat sambutan dari dia, perilaku yang menyenangkan ya. Dia makin suka sama kamu, makin suka dengan perubahan sikapmu gitu. Kemarin dia cuek, kamu sekarang lebih banyak diam, kamu lebih berharga diri di sini ya gitu. Nah, akhirnya kamu teringankan dari beban-beban pikiran, kecurigaan, negatif thinking ya, kebergantungan kepada dia, dan di sini dialah yang akan menyukai perubahan kamu ya. Tuh anak saya lagi main jadi berisik dia. Satu lagi. Kita lihat di sini. Memasuki fase baru, bangkit kembali, mengubah pikirannya. Kamu akan masuk fase baru, ini cocok ya, fase baru juga. Intinya kamu akan masuk fase baru ya. Kamu akan bangkit kembali, mengubah pikiran. Jadi pikiran yang tadinya toksik atau negatif akan berubah menjadi positif. Hal-hal yang negatif tadi akan terpulihkan dan kamu akan masuk ke aura positif ya. Sehingga hal-hal positif yang akan terjadi, hal baik yang akan terjadi, hal-hal baik yang akan datang, yang berdatangan kepada kamu. Surga, kegembiraan, ekspansi, persatuan, kesatuan ya, saling menikmati. Nah, berapa dari kalian akan ada pernikahan ya, ada pernikahan, ada kerjasama, ada hasil yang kamu panen ya, berbahagia bersama keluarga ya, dan ada masa-masa enjoy, kalian bisa menikmati momen-momen indah bersama orang yang kalian cintai, kalian kasih, kalian sayangi, seperti itu. Kita lihat lagi dari Romance Angels. Hal positif apa sih? Saya lihat ada hubungan yang terasa membagongkan ya. Hubungan yang terlibat cinta segitiga lah, kesulitan finansial lah, pemicunya adalah finansial, pemicunya adalah masalah kerjaan. Akhirnya ada masalah lah yang tercipta dalam hubungan kalian ya, kehadiran orang ketiga atau masalah campur tangan keluarga lah ya. Ada masalah persaingan sampai berimbas ke karena terlalu stres, akhirnya saling melimpahkan kesalahan ya, melempar salah, dan terjadilah argumentasi dalam hubungan kalian sehingga terjadilah konflik yang menyebabkan perpisahan gitu, bahkan hampir di titik perceraian. Ada reconciliation ya, someone from your past is returning to your life. Jadi seseorang yang dari masa lalu tetap akan terhubung kembali dengan kamu, kalian akan saling memaafkan, akan ya saling terhubung kembali gitu ya. Make the effort. Ternyata kamu akhirnya tahu bahwa dia sangat tulus kepada kamu. Kamu yang masih mencari cinta akan menemukan seseorang yang tulus. Kamu yang masih ingin kembali, dia akan kembali kepada kamu. Yang lagi break akan kembali lagi bersatu. Ya, di sini kamu semakin mencintai diri sendiri, kamu semakin rajin berdoa, beribadah, karena kamu ngerasa bahwa ternyata doa-doaku dijawab gitu. Sesuai yang saya harapkan, sesuai yang saya inginkan dalam beberapa hal. Ternyata Tuhan tuh melihat, mendengar saya, doa-doa saya, aku dikabulkan ya di Oktober ini, amin. Dan kamu lebih banyak berterima kasih, bersyukur ya, berserah diri. Nah, ini spiritual express your love. Nah, sini secara dalam cinta saya lihat kamu lebih bebas mengekspresikan cintamu dengan pasangan. Jadi dalam tanpa berkata-kata kayak connect aja gitu. Ketika kamu nyambut dia, dia pun nyambut kamu, kamu peluk dia, dia peluk kamu, asik gitu ya. Jadi bisa kerja sama gitu, asik. Jadi kalian tuh sama-sama kayak gimana ya, tiba-tiba kamu pingin meluk, dia juga tiba-tiba lagi menuju ke kamu, pingin meluk gitu. Seperti itu ciri-cirinya.
gitu ya. Jadi kamu bebas mengekspresikan cintamu pada dia tanpa rasa ragu, rasa canggung, rasa takut. Jangan sampai dia menolak atau takut kecewa nanti karena dia nggak ngubris atau dia menolak gitu. Itu kan menyakitkan ya. Jadi buanglah trauma kamu ya. Bersihkan energi masa lalu yang toksik supaya kamu benar-benar baru saat ini, masuk ke fase baru dengan dirimu yang baru, yang dimana kamu tidak perlu tertekan dengan apa yang ingin kau ekspresikan, tidak perlu tahan-tahan, dan kamu masuk ke fase baru dimana ketika kamu menginginkan sesuatu dia pun sama-sama ingin juga gitu. Jadi bersinergi gitu. Apalagi kita cek dari orakel. Mirror, kamu bersikap mirror di mana seseorang bersikap kurang baik ya, kamu batasin, jaga jarak. Di saat mereka memperlakukan dengan baik, maka kamu akan bersikap sama tanpa merasa rugi gitu. Saya lihat di sini ya, kamu penuh cinta ya di bulan Oktober ini. Oktober manis, penuh cinta, penuh bahagia. Jadi dalam hal pekerjaan kamu berjalan mulus, tugas-tugas kamu selesai tepat waktu tanpa stres. Aduh, anak saya berisik deh, lagi main gosok-gosok apa gitu di lantai. Tuh baby saya tuh. Terus banyak yang suka, banyak yang like sama kamu, postingan-postingan kamu, entah kamu itu konten kreator atau tiktokers. Banyak yang nyambut, banyak yang ketarik energinya ke kamu gitu ya. Banyak yang suka. Nanti kamu akan dapat telepon dari seseorang. Kalau kamu LDRan, dia akan rindu sama kamu, dia akan menanyakan kabar kamu ya. Dan di sini terjalin hubungan yang mesra banget, walaupun jauh tapi terasa dekat di mata. Ya, seperti itu. Berapa dari kalian juga dalam rumah tangga juga sama-sama saling effort, sama-sama saling kontributif, sama-sama ya saling berpartner, saling bekerja sama. Ya, jadi segalanya mendekati sempurna dalam hubungan kalian. Amin. Di sini seduction. Di sini ya, saya lihat ada yang menggoda, ada yang tergoda. Ya, ada yang menggoda kamu, ada yang tergoda sama kamu. Hati-hati di antara orang yang menggoda atau yang tergoda, yang membuat kamu tergoda. Itu ya hati-hati aja. Kalau buat asik-asik aja oke, tapi jangan sampai asik-asiknya jadi nggak asik gitu. Ngerti kan? Berapa dari kalian akan menemukan soulmate ya, jodoh ya. Ini hammer ya, kamu akan sini ya, kamu menemukan jodoh. Beberapa dari kalian akan semakin sama-sama saling sadar, sama-sama saling menerima, sama-sama saling memahami ya. Soulmate masalah atau semakin ada masalah kamu semakin kuat ya, makin ada ujian kamu semakin kuat, kamu semakin berdiri, makin bangkit, makin kokoh ya. Pokoknya makin gigih kamunya, makin sabar, makin tabah ya, makin bijak, makin dewasa. Seperti itu. Kita cek untuk pesan semesta yang berhubungan dengan positif negatif dari apa yang kau alami di Oktober manis ini. Kita cek pesan semesta. Allahumma shalli wa sallim. Kita minta 3. Jatuhnya banyak dong. Bentar ya. Ini terlalu banyak ini. Nggak muat di tangan saya. Oke, kita baca.
Lihatlah kaki bayi mungil tak berdaya yang harus kau pelihara. Semangatmu kan berkobar dari naluri. Kaki bayi atau seseorang yang tak berdaya di sisi kamu. Sosok tak berdaya di sisi kamu atau dirimu sendiri. Jadi jangan nggak usah fokus pada hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga mengganggu kinerja kamu, mengganggu fokus kamu. Ya. Fokuslah pada apa, maksudnya yang tidak mampu kamu handle ya dilepasin aja, jangan buang-buang energi, jangan buang-buang waktu. Ya, yang gak bermanfaat ya dilepasin aja. Fokus pada hal-hal yang berdaya aja untuk kamu handle. Gitu. Karena ada yang penting di sini yaitu dirimu dan orang-orang yang terkasih yang membutuhkan uluran tanganmu gitu. Kamu juga harus mengulur tangan terhadap dirimu sendiri. Kasihani, sayangi diri gitu. Ya, supaya kalau kita semakin sayang diri, kita akan semakin fokus sama hal-hal yang bermanfaat dan itu akan memotivasi kita, mendorong kita untuk tetap bersemangat, tetap eksis gitu ya. Berkobar gitu. Bahkan orang terpercaya sekalipun dapat mengecewakan oleh sebab tuntutan hidup. Waspada. Kamu disuruh waspada. Karena orang-orang yang kau percaya sekalipun dapat mengecewakan orang-orang yang kamu percaya itu siapa? Saudara, tetangga, teman, sahabat, ya siapapun, pasangan. Bahkan mereka yang kamu percaya sekalipun, ini dikatakan ya, mereka bisa mengecewakan karena tuntutan hidup mereka. Jadi harus waspada. Janganlah saling menghujat, janganlah saling membanding-bandingkan. Didiklah generasimu dengan baik. Kuharap kamu menerima berkahku dalam keadaan suci. Nah ini spiritual. Nggak usah kamu mau di posisi atas atau bawah pun tetap nggak usah saling membandingkan. Melihat orang berhasil kamu bandingkan bahwa saya nggak akan berhasil, saya payahlah, dia lebih baik. Aduh, nggak usah. Ya, nggak usah membeda-bedakan ya. Nggak usah menghujat juga sama orang yang di bawah kamu gitu. Ya, karena itu akan berbalik ke kita juga. Kalau kita membeda-bedakan, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain juga pun nggak ada manfaat. Mendingan kita kejar diri kita yang lebih baik lah. Gimana kita merubah diri, membenahi ya, supaya yang kita fokuskan dan kita lakukan itu adalah hal-hal yang tidak lagi berpatokan pada orang lain gitu. Berpatokan pada hal-hal positif yang membuat kita makin berbeda, tetap ya apa yang kita capai itu beda dengan apa yang mereka capai gitu. Tuh. Mungkin bisa standar atau lebih, tergantung dari kita aja. Cara menanggapi kita yang terhadap keadaan apapun itu tergantung dari kita aja. Cara kita menggapai apa yang kita inginkan itu akan menentukan hasilnya semaksimal apa gitu. Dari cara kita sendiri. Kalau di perjalanan kita melihat orang udah berhasil dan kita kecewa atau kita merasa bahwa kita nggak optimal mereka, kita kurang gigi atau kita kurang apa, di situ akan menjatuhkan mental kita untuk bangkit lagi, tuh kurang semangat lagi gitu ya. Nggak usah lah, apalagi kalau kita sudah di atas, kita menghujat mereka yang di bawah, kita menganggap remeh ya, berarti kan kita membandingkan. Itu perihal negatif yang tanpa kita sadari, merendahkan orang lain secara langsung ataupun di dalam pikiran saja, itu sudah menjatuhkan nilai diri kita dan nanti akan berefek pada rezeki kita atau kenaikan kita, karena kita sendiri yang perlambat proses kita karena kita kurang bijak dalam berpikir aja gitu. Jujurlah pada diri dan setialah pada diri aja, nggak usah neko-neko lah ya. Cara kita berpikir menentukan hasil yang akan kita raih.
Aku harap kamu menerima berkahku dalam keadaan suci ya. Berarti kamu harus suci, kamu harus bersih dari pikiran-pikiran kotor ya. Gitu. Nah, satu lagi pesan semesta. Kalau ada orang yang membanding-bandingkanmu dengan pencapaiannya, ya, kamu merasa down, ya biarkan saja. Gak usah terlalu digubris lah. Yang penting itu kamu melihat, gunakan itu sebagai motivasi kamu. Gunakan pencapaian orang lain, tanggapilah dengan bahagia supaya itu mensupport kita secara energi untuk berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai seperti yang mereka capai juga, bahkan bisa lebih dari itu kalau kita tetap positif dan gigih ya. Jika sudah 3 kali kamu menjelaskan atau memohon dimengerti tapi tidak juga dia hargai dan dimengerti, menjauhlah dari orang-orang tersebut karena orang-orang itu sangat toksik dan sengaja membuatmu bingung, stres dan menderita. Jadi kalau kita nggak usah mengharapkan orang menghargai kita, sikap kita aja yang akan membuat orang segan sama kita. Hargailah orang lain ya, jangan ikut-ikutan sikap negatif mereka ya. Dan kalau kamu sudah menjelaskan beberapa hal tapi mereka tidak juga menghargainya, menampiknya ya, atau tidak ya respect ya, tidak mau mengerti, berarti mereka itu orang toksik. Jadi kamu harus jauhi saja, diam aja, jauhi gitu ya, karena memang mereka sengaja berbuat itu, melakukan itu, bersikap begitu karena mereka sengaja membuatmu bingung, stres dan menderita gitu. Jadi supaya kamu kehilangan fokus sama masa depanmu, sama apa yang ingin kau raih gitu ya. Amin, semoga kamu connect ya. Semoga yang tadi, baik-baik yang saya baca tadi, kamu akan keluar dari kesulitan. Di Oktober ini akan ada rezeki yang datang, kamu makin bijaksana, kamu makin spiritual, kamu akan kembali dengan seseorang yang kamu inginkan. Kalian akan bersatu kembali, kalian saling memaafkan, kalian bisa bekerja sama, kalian lebih cinta diri sendiri, kamu lebih bisa menghargai dirimu sendiri ya. Ketika kamu bertemu seseorang atau kamu terkoneksi atau berhubungan dengan seseorang itu, kalau kamu semakin mencintai diri kamu ketika bertemu dia, berarti dia orang yang baik ya, karena dia menyadarkan kamu bahwa kamu itu punya nilai, kamu itu punya value, kamu punya arti, kamu tuh berarti banget gitu, kamu tuh punya harga loh. Jangan terlalu resah ya, gelisah, nggak usah terlalu pesimis gitu. Seperti itu ya. Inisial kalian, inisial kalian yang resone di pembacaan saya di bulan Oktober ini. Inisial ini berlaku untuk nama kota, nama tempat tinggal, nama orang kamu atau orang yang kau fokuskan. Kita atur dulu guys. Oke. A, E, F, D, W, O, S, Y, J, M, T, P, R, I, N, Q, Z, K, B, V, L, U. Oke, tanggal lahir dan usia ya. Tanggal lahir dan usia kalian yang resone di sini. Tanggal lahir dan usia kamu atau dia. Tiga 38 ya. 38 64 17 45 62 12 41 53 61 2 21 58 26 23 10 60
24, 46, 49, 29, 75, 14, 55, 67, 11, 25, 3, 18, 56, 16, 65. Oke, zodiak yang terkoneksi. Oke, Scorpio, Pisces, Virgo, Capricorn, Taurus, Sagittarius, Libra, Cancer, Leo, Aquarius, dan Aries. Oke, demikian pembacaan saya, semoga resonate ya, semoga benar-benar manis yang terjadi di Oktober ini. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, siapa tahu saudara, tetangga, sepupu mereka, pasangan mereka berzodiak yang sama, dan video ini bisa bermanfaat untuk mereka juga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.